dunia roh, secara bahasa daerah itu dibilang negeri wari. Itu negeri wari. Wari itu artinya hidup. Nah, di situ ada perjanjian dalam Kejadian 2 ayat 17. Jangan kau makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Kalau engkau makan, engkau mati. Perjanjian ini diabaikan oleh dua anak, perempuan dan laki-laki itu. Sehingga mereka buat kesalahan itu di Taman Eden, bukan di Firdaus. Taman Eden itu dia berhubungan dengan air hidup. Kidung Agung 4 ayat 12 bilang, Dinda pengantin kebun tertutup, mata air termeterai. Nah, dia berhubungan dengan Danau Sentani dan Ulu Grime. Sehingga pemetaan dia model itu. Dari pemetaan itu, nah kita lihat dalam prosedur hukum dia punya model seperti ini. Coba tolong satu bahannya. Prosedur hukum itu dia model begini. Ini prosedur hukum. Jadi secara hukum itu dibilang buku berita acara perkara ilahi di Timur Eden. Itu yang dibilang kitab suci. Bahasa Yahudi bilang Torah. Kalau proses hukum dia model begini. Jadi peristiwa yang ada di Taman Eden, pelaku itu ular. Korban adalah wanita. Barang bukti adalah buah. Tempat kejadian Eden, saksi tidak ada. Karena saling tolak menolak. Dalam bahasa hukum bilang praduga tak bersalah. Masing-masing membenarkan diri. Maka semua dikutuk. Nah, dalam kutuk itu kita lihat. Kutuk pertama dilihat dari alam, silsilah, atau marga, firman, dan roh. Nah sekarang alam. Alam di sini itu, di daerah ini Demta. Demta ini, kalau untuk mengartikan Demta dari bahasa di sini, Demta itu mereka punya nama leluhur. Alam. Tapi dari bahasa Tepera, D itu saya, M itu mame atau mang, T itu tare, A itu kapan kau berbicara tentang pelanggaran. Sedangkan ada kata sowari. Kalau di sini so itu bilang di sebelah dari kehidupan. Tapi dari bahasa Tepera, so itu kau mati dulu baru kau dapat hidup yang kekal, di kampung hidup yang kekal. Nah ini dia menyangkut tentang Kejadian 2 ayat 17. Nah, ini peristiwa yang ada di Firdaus. Perjanjian-perjanjian yang diberikan oleh Bapa Yahweh. Tapi pelanggaran ini terjadi di Taman Eden. Jadi kata Papua itu bahasa artinya, mari kau datang jelaskan. Mengapa semua makhluk dan alam murung di Taman Eden pada hari Sabatku? Seluruh dunia tahu tentang nama Papua, hanya orang Papua yang tidak mengerti. Mengapa tidak mengerti? Memang awal mula orang Papua ada dalam Sabat. Dia punya hukum adat itu sangat tertib. Tidak sembarang. Kawin berdasarkan silsilah. Tapi begitu masuk gereja, gereja mulai bawa dan mulai putar balik. Terutama kesalahan itu ada di Sendiling yang buat kesalahan. Karena Otto dan Gessler itu, mereka tiba di Mansinam itu tanggal 4 hari Sabat. Pada siang hari di pelabuhan Doreri.
Nanti hari Minggu pagi baru mereka turun. Tanggal 5 Februari mereka turun di Pulau Mansenam dan berdoa. Kami serahkan tanah ini ke dalam tangan Bapa Yahweh Elohim. Mereka bawa hukum Sabat dengan nama Yahweh. Nanti muncul Sendiling, ISK-nya yang roba di Wasior pada tanggal 10 bulan 10 1925. Itu 70 tahun dari Mansinam sampai Wasior. Kita kembali lagi ke ISK-nya, Otto dan Gessler. Ini dia punya guru, Gosner yang berdoa, Bapak di mana sebenarnya Firdaus? Baru dia dikasih tunjuk. Yesua masih berdiri di tanah Papua. Dia bilang ini Firdaus di negeri matahari terbit di kerajaan India Belanda di timur. Nanti besok kau utus kau punya anak buah yang tidak taat kau punya perintah. Karena pada hari mereka ibadah semua berpakaian abu-abu. Otto yang berpakaian biru langit. Dia punya lagu penyembahan. Sekalian bangsa sekali hendak berlutut di hadapan Yesua. Dan kita kiranya menyambut. Jadi lagu itu dinyanyikan mereka dalam penyembahan baru. Gosner bilang, Otto kau yang diutus ke tempat itu. Otto menangis sampai datang ke kakinya Gosner. Otto didoakan baru cari teman teman bersama pelayanan itu yang Gessler. Mereka jalan kaki dari Mansina, dari Jerman sampai Belanda itu 6 bulan. 6 orang dibaptis Islam dan menuju tanah ini atas izinnya Ratu Ratu Belanda. Mereka tiba di Ternate Tidore baru. Sultan Ternate Tidore antar mereka dua ini ke tanah Papua pakai kapal namanya Swasiu. Mengapa kami cerita ini? Yo kami punya orang tua memberi nasihat buat kami. Jalannya cerita itu begini. Hari ini kami buka siaran di sini. Itu tahun 94 saya di penjara. Mari belum. Waktu saya di penjara, mari kau cepat sini gulung sudah aku berdiri lihat apa. Waktu saya di penjara tahun 94, saya dalam doa pagi, saya diberitahu oleh Yesua Masya, karena saya di dalam tempat ibadah, saya punya guru itu, maha guru itu Mulyawan Sidotomo dari Gereja Betel Indonesia. Di sebelah, jadi Yesua Masya berdiri di podium. Terus guru saya ini di sebelah kanannya Yesua Masya. Jadi Yesua Masya bilang sama saya, kau angkat tangan dari timur ke barat, saya angkat tangan. Api bertebaran dari Papua ke seluruh dunia. Api bertebaran dari Papua ke seluruh dunia. Yesua Masya bilang, pelayananmu untuk menutup dan membuka zaman baru. Saya waktu awalnya tidak memahami. Dengan waktu berjalan, dari Rimba Raya, saya mantan polisi. Saya dipenjarakan, tidak punya bukti lengkap, saksi tidak ada. Barang bukti hanya lagu saya terima di sekolah SMA. Saya sekolah di SMA untuk cari karir. Tahu-tahu begini, cari penjara. Saya bawa lapor ke Kapolsek bawa ke Kapolres, saya dipanggil masuk penjara. Ya kami sebagai bawaan di zaman rezim Soeharto, di zaman Orde Baru, ya siap saja untuk dibantai. Tapi hari akhir ini baru saya mengerti. Oh terima kasih, Elohim punya rencana. Kalau saya masih ada di polisi, saya lebih percaya gereja GKI daripada firman Elohim. Karena Yesua Masya kasih tahu saya di Rimba Raya. Jadi hari ini kami ada di pertemuan Laut Kaca.
saya kasih tunggu gambar ini laut kaca. Karena pada waktu John Atman dia lihat di Amerika Latin, dia beritahu, dia sedang berdoa, tanya Firdaus, dia bilang, waktu dia berdoa malam tidak ada, tapi waktu pagi dia buka siaran, dia punya gambar televisi, layar televisi, ada tulisan Firdaus tapi ditutup oleh awan hitam. Di situ suara